Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-ayah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadanil qail khairul umur awsatuha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, ada sebuah istilah yang cukup populer. Kita boleh jadi menggunakan istilah itu, setidaknya mendengar. Atau bahkan kita adalah orang yang meyakini apa yang pernah kita dengar itu. Apa istilah yang kita pernah dengar, yang kita yakini itu? Ungkapannya adalah posisi menentukan sebuah prestasi. Boleh jadi kita pernah dengar itu. Bahkan kita adalah orang yang menggunakan atau bahkan meyakini kebenaran ungkapan tersebut. Posisi menentukan sebuah prestasi. Pertanyaannya sekarang adalah, mana posisi itu? Di mana posisi yang terbaik dan menentukan itu? Sementara para pakar-pakar agama yang kita sebut dengan para ulama atau pakar-pakar sosial, sosiolog, maka mereka banyak menyimpulkan posisi yang menentukan prestasi itu atau posisi yang terbaik itu posisi tengah-tengah katanya. Itulah posisi yang terbaik. Tidak hanya sekedar ulama yang berkata demikian, para ahli sosial pun berkata demikian. Posisi tengah adalah posisi yang terbaik. Mereka mengajukan berbagai macam contoh. Pertama, kalau kita menghadiri sebuah jamuan, dalam sebuah hidangan di meja, di mana posisi terbaik kita ini? Maka para orang bilang di tengah-tengah. Sehingga ketika di tengah-tengah itulah tangan kita itu tidak terlalu panjang menjangkau yang kanan dan yang kiri. Bandingkan andai kata Anda berada di ujung sana, sulit mendapatkan makanan di ujung sini. Begitupun sebaliknya. Tapi jika Anda berada di tengah-tengah, maka Anda tidak harus memanjangkan tangan berlebihan untuk mengambil menu yang ada. Bukankah di tengah merupakan posisi terbaik? Satu. Kedua, kalau ada orang menggembala atau kita melihat binatang sedang makan di area taman atau padang yang luas. Di mana titik kumpul binatang? Tengah-tengah. Di tengah-tengah savana, di tengah-tengah lapangan. Disitulah binatang berkumpul untuk merumput di tempat tersebut. Kenapa mereka mengambil posisi di tengah lapangan? Karena ketika mereka merumput, mereka mampu melihat area sekitarnya dengan jelas. Andai ada harimau atau binatang-binatang yang akan memangsa, maka dia lebih dulu melihat pergerakan tersebut. Bukankah dia makan agak nyaman sambil melihat lingkungannya? Dia tidak ingin di pinggir, karena ketika di pinggir dia sulit untuk melihat situasi dan lingkungan sekitarnya. Bukankah dia pun memilih di tengah? Lagi, andai kata kita dalam sebuah melihat pertandingan sepak bola atau berbagai macam pertandingan antara kesebelasan A dengan kesebelasan B, di mana posisi terbaik kita duduk? Lagi-lagi dijawab, di tengah. Kenapa di tengah? Supaya kita memalingkan muka ini tidak terlalu repot dan semua kelihatan jelas. Tim A atau tim B, karena kita ada di tengah, kita melihat semuanya dengan jelas itu. Bukankah lagi-lagi duduk melihat itu pun ada di tengah-tengah? Nah, bukankah itu posisi namanya? Kalau itu bersifat material, kalau yang bersifat imaterial, apakah tengah-tengah itu masih merupakan sebuah posisi ideal? Iya. Kalau kita mengetahui ada orang yang pemberani. Pemberani ini kan orang di tengah-tengah. Antara orang yang berlebihan tanpa pertimbangan dengan orang pengecut. Si pemberani ada di tengah-tengah. Dia punya pertimbangan. Orang pemberani itu bukan tanpa pertimbangan. Dia punya pertimbangan. Kapan maju, kapan mundur. Dia ada di tengah. Dia adalah pertengahan antara kelebihan berani dengan penakut.
Kalau orang tidak punya pertimbangan dalam berani, maka kita menyebutnya dengan istilah berani babi namanya. Semua ditabrak. Dan ketika semua ditabrak, bukankah akibatnya leher sang babi itu menjadi patah karena tidak punya pertimbangan? Bukankah kapan maju, kapan mundur dia pertimbangkan? Bukankah berani ada posisi di tengah-tengah antara kelewat tanpa punya pertimbangan dengan pengecut? Kalau kita semua melihat orang yang kemudian kita sebut dermawan. Orang dermawan ini juga posisinya tengah-tengah. Tengah-tengah antara berlebihan dalam memberi dengan pelitnya nggak ketulungan gitu. Dia di tengah-tengah. Ketika memberi dia punya pertimbangan, ketika dia mundur pun punya pertimbangan. Bukankah posisinya pun di tengah-tengah? Orang dermawan tidak memberi semua hartanya, juga tidak pelit dengan hartanya. Bukankah itu dermawan? Lagi, rasa cinta atau dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dalam kehidupan rumah tangga orang yang kelewat cemburu tidak dibenarkan? Posesif. Tanpa cemburu pun tidak boleh. Tapi cemburu yang berlebihan tidak dibenarkan. Kalau gitu dalam kehidupan rumah tangga yang nyaman, cemburu ada, tapi sikap posesif tidak dibenarkan. Bukankah di tengah-tengah? Menjadikan pasangan tidak nyaman ketika selalu dicurigai juga bukan berarti tidak atau membiarkan dia sebebas-bebasnya tanpa kontrol. Bukankah ada di tengah? Bukankah itu sebuah keindahan dalam kehidupan rumah tangga? Nah, cinta pun kita letakkan di tengah. Antara benci dengan cinta, kita punya rasa benci, kita punya rasa cinta. Nah, berlebihan dalam mencintai dan berlebihan dalam membenci pun tidak dibenarkan. Maka sampai ada ungkapan, cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya saja. Karena suatu masa orang yang kamu cintai itu berubah menjadi orang yang kamu benci. Bencilah orang yang kamu benci sewajarnya saja. Karena orang yang kamu benci suatu masa berubah menjadi orang yang kamu cintai. Bukankah cinta pun ada di tengah-tengah? Bukankah itu namanya posisi ideal? Lantas adakah Quran menjelaskan tentang posisi itu? Al-Quran menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami telah menjadikan kalian wahai umat Islam menjadi umatan wasata, umat yang di tengah. Kata wasaton artinya tengah. Kemudian kita dalam bahasa Indonesia ini mengambil dan mengadopsi menjadi wasit katanya. Bukankah wasit adalah orang yang memimpin pertandingan tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri? Bukankah wasit? Maka kalau gitu dalam kaidah agama, bagaimana kita menetapkan agama Islam dan beragama ini sebagai wasaton? Beragamalah kita dengan baik tapi di tengah-tengah. Jangan beragama berlebihan. Kalau kalian ingin beragama, beragamalah tetap menjadi manusia, jangan berubah menjadi malaikat. Kalau ingin dekat kepada Allah, dekatlah kepada Allah, tapi jangan pernah menghancurkan kehidupan manusianya. Ada orang yang ingin dekat kepada Allah, dia tidak tidur semalam suntuk, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ada orang yang ingin dekat kepada Allah, caranya dengan puasa lagi tanpa henti. Ada orang yang ingin dekat kepada Allah dengan cara tidak ingin menikah sama sekali. Orang yang ketiga ini nih, tiga-tiganya nih ditegur oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan, aku orang yang paling dekat kepada Allah. Tapi bukankah aku sholat, aku istirahat? Aku orang yang dekat kepada Allah. Tapi bukankah aku ibadah kepada Allah, tapi aku berumah tangga? Aku orang dekat kepada Allah. Bukankah aku pun sholat dan aku tidur? Bukankah ini posisi di tengah-tengah? Dalam berpikir dan berpandangan akidah pun kita moderat dan di tengah-tengah. Memang Allah menetapkan kehidupan bagi manusia itu. Ada takdir dalam kehidupan manusia itu. Memang. Tapi bukan berarti Allah ketika menciptakan manusia diciptakan bagaikan robot yang tidak punya daya pilih. Kita ini punya daya pilih. Allah menetapkan ketetapan dengan takdirnya. Tapi memberikan kepada manusia. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi mereka ada usaha yang mereka kerjakan. Ada hasil yang mereka terima. Bukankah kita pun di tengah? Memang ada takdir Allah, tapi Allah tidak mengkebiri seluruhnya, memberikan kebebasan kepada manusia. Bukankah di tengah? Dalam ilmu pengetahuan kita pun berpikir demikian. Pandangan orang dulu tidak sepenuhnya kita harus hilangkan. Dia benar pada masanya dan boleh jadi masih ada yang relevan sampai saat ini. Tapi kita pun tidak bisa menolak adanya pandangan baru yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Maka akhirnya ada ungkapan dalam berpandangan al-muhafadzah 'alal qadimil shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan pandangan-pandangan orang lama yang masih relevan,
tapi menerima pandangan-pandangan baru yang jauh lebih baik. Bukankah itu sikap kita di tengah-tengah? Tidak jumud, tidak diam, tidak kaku. Maka begitulah Allah bilang, kami menjadikan kalian umat yang di tengah-tengah. Maka hiduplah di tengah-tengah, jadilah Islam moderat, jadilah Islam wasaton. Islam yang ada di tengah-tengah, tidak melambung ke langit, tidak menginjak bumi terlalu menginjak, tapi dia di tengah. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tetap wa fil akhirati hasanah. Bukankah itulah Allah menjadikan umat Islam umat moderat dan menjadi trendsetter terhadap umat-umat yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan ketetapan Allah menjadi umat yang moderat dalam berbagai macam kehidupan, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.